Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Salitri. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo dengan jurusan PGSD. Hari ini saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, poin yang akan kita bahas adalah pengertian kurikulum dan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan curere yang artinya lintasan lari. Pengertian kurikulum secara umum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pembahasan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Melihat perkembangan zaman, kurikulum perkembangan dari tahun ke tahun, yaitu ada kurikulum tahun 1947, kurikulum tahun 1952, kurikulum tahun 1964, kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum tahun 1964, kurikulum tahun 1999, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Lalu, bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Mari kita ulas satu persatu sejarah kurikulum di Indonesia. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah kurikulum pada masa Orde Lama, yang kedua kurikulum pada masa Orde Baru, dan yang ketiga adalah kurikulum reformasi. Nah, mari kita ulas satu persatu. Pada Orde Lama terjadi beberapa pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947, yang mana disebut sebagai Rencana Pelajaran tahun 1947. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum pertama kali setelah kemerdekaan, yaitu bersifat politis, yang mana terdapat perubahan orientasi dari pendidikan Belanda ke pendidikan nasional, dan memuat 2 hal pokok, yaitu daftar pelajaran dan jam pelajaran, serta garis-garis besar pengajaran, serta kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak dan karakter. Lalu kurikulum tahun 1950 disebut sebagai Rencana Pelajaran. 1950 muncul karena tuntutan undang-undang dan relatif sama dengan Rencana Pelajaran tahun 1947. Kemudian ada kurikulum tahun 1952, yaitu disebut sebagai Rencana Pelajaran 1952 atau terurai. Nah, kurikulum ini lebih terinci dan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Serta pada kurikulum ini, satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya, yaitu kurikulum tahun 1958, disebut sebagai Rencana Pelajaran 1958, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1950 dan 1952. Lalu pada tahun 1964, yaitu disebut sebagai Rencana Pembelajaran 1964, di mana pada kurikulum ini mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral dipusatkan pada program kurikulum Pancawardhana, yaitu pengembangan watak, kecerdasan, emosional, dan aristik, keringgelan, serta jasmani. Selanjutnya, kurikulum Orde Baru. Pada kurikulum Orde Baru terjadi beberapa kali pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 1968. Nah, pada tahun 1968 disebut sebagai kurikulum 1968, merupakan perubahan dari Pancawardhana menjadi Pancasila, diletakkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama, serta fokus pada pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, pada kurikulum ini bersifat politis, yang mana terdapat perubahan orientasi dari kurikulum Orde Lama ke kurikulum Orde Baru. Lalu pada tahun 1975, kurikulum disebut sebagai kurikulum 1975, menekankan tujuan agar kurikulum lebih efektif dan efisien, di mana kurikulum ini diperinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Namun kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan
Mengapa? Karena pada kurikulum ini buruh dibuat sangat sibuk. Buruh sibuk menulis rincian apa saja yang akan dicapai di setiap kegiatan pembelajaran. Lalu pada tahun 1984. Nah, pada tahun ini kurikulum mengutamakan pendekatan proses. Nah, disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Mengapa? Karena posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Nah, pada tahun ini proses kegiatan belajar mengajar di mana anak didik atau siswa terutama mengalami keterlibatan intelektual, emosional di samping keterlibatan fisik dalam proses belajar mengajar. Lalu pada tahun 1994, di mana disebut sebagai kurikulum 1994, yaitu merupakan penyempurnaan kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum ini bebas siswa dinilai terlalu berat sehingga merupakan kurikulum super padat. Kemudian kurikulum pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi yaitu terjadi perubahan kurikulum yang pertama tahun 2004, yaitu pada tahun 2004 kurikulum disebut sebagai kurikulum 2004, dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, pada kurikulum ini dititik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk berkompetensi. Selanjutnya yaitu pada tahun 2006, di mana disebut sebagai kurikulum 2006 atau dikenal dengan KTSP. Nah, pada kurikulum ini, kurikulum KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2013, yaitu kurikulum 2013 atau disebut sebagai K13. Nah, pada tahun ini, kurikulum berbasis sikap keterampilan dan pengetahuan serta dibutuhkan kompetensi pemahaman akademik, sosial, dan manajerial. Banyak sekali bukan perubahan yang terjadi pada kurikulum di Indonesia. Namun, perubahan tersebut terjadi pasti ada. Tujuannya yaitu untuk menjadikan kurikulum lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah banyak sekali mengalami pergantian kurikulum, yaitu kurikulum yang pertama pada tahun 1947 lalu menjadi 1952, kemudian 1964, lalu 1968, 1975, 1964, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013, yang mana penjelasan mengenai perubahan kurikulum tersebut sudah saya paparkan pada penjelasan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sekian pembahasan kita mengenai sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diambil ilmunya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.